Pada pagi hari tanggal 14 November 2010, tubuh tak bernyawa Annie Dewani yang baru menikah dan sedang berbulan madu di Cape Town, Afrika Selatan, ditemukan di kursi belakang VW Sharan yang diparkir di sebuah jalan di Khayelitsha. Setelah hari sebelumnya, ia dan suaminya, Shrine Dewani, diculik oleh dua pria bersenjata dalam sebuah perampokan dan pembajakan. Walaupun para pelaku akhirnya ditangkap, tapi ternyata terdapat plot yang mengerikan di balik kematian Annie Dewani. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Annie Nina Dewani atau yang disebut Ni Hindocha lahir pada tanggal 12 Maret 1982. Ia adalah seorang wanita berwarga negara Swedia yang merupakan keturunan India. Keluarga Hindocha terpaksa meninggalkan Uganda pada awal 1970-an setelah presiden negara itu, Idi Amin, mengusir semua orang Asia yang tinggal di sana. Mereka diberikan tempat tinggal di Swedia dan menetap di Mariestad, tempat putri mereka Annie lahir dan besar. Annie Hindocha bertemu Shrine Dewani yang merupakan seorang jutawan di London pada tahun 2009. Mereka mempertahankan hubungan jarak jauh sampai Hindocha pindah ke Inggris pada Maret 2010, di mana mereka bertunangan pada Mei tahun itu. Pasangan ini menikah di Danau Powai dekat Mumbai, India pada 29 Oktober 2010. Mereka berencana mengadakan upacara sipil di Inggris pada tahun 2011 untuk teman-teman yang tidak bisa menghadiri pernikahan mereka di India. Annie dan Shrine kemudian berbulan madu ke Afrika Selatan. Setelah mendarat di Bandar Udara Internasional Cape Town pada 7 November 2010, pasangan ini mengambil penerbangan domestik dan tinggal di Taman Nasional Kruger selama 4 malam. Dan pada 12 November, pasangan itu kembali ke Bandara Internasional Cape Town, di mana mereka bertemu dan meminta seorang supir taksi bernama Zola Tongo untuk mengantar mereka ke Hotel Bintang 5 Cape Grace. Pada 13 November, setelah menyewa Tongo sebagai pemandu wisata, pasangan itu diantar melewati kota dengan VW Sharan ke Guguletu. Daerah ini dikenal kurang aman dan banyak terjadi tindak kejahatan. Tongo berkendara ke restoran Surfside di pinggiran Strand, tempat pasangan itu makan malam. Setelah makan, Tongo mengantar pasangan Dewani kembali ke Guguletu. Tak lama setelah mereka keluar dari jalan utama, dua pria bersenjata membajak kendaraan tersebut. Sesaat kemudian, Tongo dilempar keluar dari taksi. Shrine Dewani dirampok uangnya, dompet, jam tangan, dan ponselnya. Dan setelah ditodong selama sekitar 20 menit, ia juga didorong keluar dari kendaraan. Di jalan, seorang pengguna jalan membantunya dengan memanggil polisi. Pada tanggal 14 November, pukul 7:50 pagi hari, di Lingellitu West, Annie Dewani ditemukan tewas di belakang taksi VW Sharan. Dia menderita satu luka tembak di lehernya. Polisi kemudian memastikan jam tangan Giorgio Armani milik Annie, gelang emas putih dan berlian, tas tangan, dan ponsel BlackBerry-nya hilang, dan diduga dirampok oleh orang yang sama. Barang-barang yang dicuri dalam perampokan diperkirakan bernilai sekitar $6.000. Pemeriksaan postmortem mengungkapkan memar di kaki bagian dalam, menunjukkan ia telah terlibat dalam perkelahian. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa ia telah meninggal karena satu tembakan yang melewati tangan dan lehernya, serta memutuskan arteri. Tidak ada tanda-tanda kekerasan seksual. Pada 17 November, jenazah Annie Dewani dibebaskan oleh otoritas Afrika Selatan dan dikembalikan ke Swedia dengan penerbangan British Airways. 6 bulan setelah kematiannya, dalam sebuah upacara Hindu, keluarganya menyebarkan abunya di area favoritnya di Danau Vänern dekat dengan kampung halaman Mariestad, Swedia. Berdasarkan cetakan telapak tangan yang ditemukan di taksi yang ditinggalkan, Solil Menjini ditangkap pada Selasa 16 November 2010. Menjini membuat pengakuan rekaman video di hadapan Kapten John Kerr dari Kepolisian Afrika Selatan, mengakui keterlibatannya dalam operasi pembajakan
perampokan bersenjata, dan penculikan. Ia menggambarkan Shrine dan Annie Dewani sebagai korban dan mengatakan Kwabe menembak Annie Dewani saat memperebutkan tas tangannya. Si Wamadoda Kwabe ditangkap sekitar pukul 1 dini hari pada hari Kamis 18 November 2010 sebagai hasil dari informasi dari seorang informan terpercaya. Setelah penyangkalan awal, Kwabe diizinkan untuk berkomunikasi dengan rekan lain yang ditangkap, Molombo dan Menjini, dan kemudian mengaku terlibat dalam pembajakan, perampokan bersenjata, dan penculikan. Ia menggambarkan Shrine dan Annie Dewani sebagai korban. Namun ia mengubah ceritanya selama wawancara yang direkam pada pukul 17:21 hari itu dengan mengatakan bahwa insiden itu adalah pembunuhan yang direncanakan atas perintah Shrine Dewani. Monde Molombo ditangkap dini hari Kamis 18 November 2010 akibat Kwabe memberikan namanya ke polisi. Setelah awalnya menyangkal keterlibatan, Molombo membuat pengakuan terekam pada pukul 16:30, mengaku mengatur operasi pembajakan dan perampokan bersenjata. Pengakuan tersebut tidak menyebutkan pembunuhan berencana atau keterlibatan Shrine Dewani. Keesokan harinya, Molombo mengubah ceritanya dengan mengatakan bahwa operasi tersebut adalah pembunuhan terencana atas perintah Shrine Dewani. Sedangkan sopir taksi Zola Tongo melaporkan pembajakan tersebut ke kantor polisi di Guguletu setelah ia dikeluarkan dari kendaraan dan membuat pernyataan bahwa ia adalah korban yang tidak tahu apa-apa. Pada 17 November, Tongo sekali lagi memberikan pernyataan bahwa ia adalah korban yang tidak bersalah. Keesokan harinya, Tongo menunjuk pengacara William de Grasse dan pada Sabtu 20 November, ia menyerahkan diri ke polisi dan mengatakan bahwa operasi tersebut adalah pembunuhan terencana yang dibuat seolah-olah seperti pembajakan acak atas perintah Shrine Dewani. Menyusul kematian istrinya yang tragis, Shrine Dewani berhasil kembali ke Inggris. Sementara 3 terdakwa, Swamadoda Kwabe dihukum 25 tahun penjara, Zola Tongo dihukum 18 tahun penjara, sedangkan Menjini yang melakukan penembakan dihukum penjara seumur hidup. Meskipun kemudian ia meninggal karena tumor otak pada Oktober 2014. Setelah Shrine kembali ke Inggris, ia dikabarkan menemukan cinta baru dan menjalin hubungan dengan model kelahiran Brasil, Gladison Lopez Martins. Namun, kisah bagaimana malam naas itu mulai berantakan setelah inkonsistensi cerita yang diceritakan oleh kedua pelaku. Salah satunya, pengemudi mobil Zola Tongo yang mengaku telah dipaksa keluar oleh para pembajak mobil, kemudian mengakui bahwa Shrine Dewani yang merencanakan pembunuhan itu dengan bayaran. Untuk alasan inilah, pihak kepolisian Afrika Selatan melakukan berbagai upaya sehingga Shrine Dewani bisa diekstradisi kembali ke Afrika Selatan untuk diadili. Menurut BBC, persidangan mengungkap detail cabul, termasuk aspek seksualitas Shrine Dewani, di mana ia ternyata adalah seorang biseksual yang mungkin menjadi motif pembunuhan. Seorang saksi kunci dalam sidang ini ditemukan gantung diri. Mantan pelacur Leopold Laser yang berumur 45 tahun ditemukan oleh seorang temannya di flatnya di Moseley, Birmingham pada 13 September 2016. Di persidangan, ia menceritakan bagaimana ia dibayar 400 euro per sesi hubungan intim dengan Tuan Dewani sebelum pernikahannya, termasuk melakukan permainan peran. Leopold bertemu dengan Shrine Dewani yang menghubungi situs webnya pada tahun 2009, dan total mereka mengadakan 3 kali pertemuan. Pada persidangan juga diungkapkan bukti bahwa Annie Dewani sudah berencana menceraikan suaminya. Terlebih lagi ada rekaman CCTV yang menunjukkan pertemuan Shrine Dewani dengan Zola Tongo sebelum kejahatan, yang akan menjelaskan bagaimana para pembajak tahu di mana harus berada dan kapan harus berada di sana untuk melakukan kejahatan. Namun demikian, pembela Shrine Dewani meminta agar persidangan dibatalkan, dan Hakim Janet Traverso setuju bahwa terlalu banyak ketidakkonsistenan dan mengatakan bahwa semua bukti berada jauh di bawah batas yang masuk akal untuk berlangsungnya persidangan yang adil.
Setelah pembebasan Shrine Dhewani yang kontroversial pada Desember 2014, keluarga Annie Dhewani meminta pengadilan koroner di Inggris untuk membuka kembali pemeriksaan atas kematiannya dan memaksa Dhewani untuk menjawab pertanyaan secara terbuka. Namun pada tahun 2015, diputuskan bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk melanjutkan penyelidikan atas pembunuhan tersebut. Pada 9 September 2015, di pengadilan Brent di London Utara, Koroner Andrew Walker mengatakan ia tidak menganggap pemeriksaan penuh patut dilakukan karena pengadilan pidana telah dilakukan di Afrika Selatan. Dan pada 9 Oktober, Walker mengkonfirmasi bahwa tidak ada alasan yang cukup untuk melanjutkan pemeriksaan. Ia mengatakan kepada pengadilan bahwa ia dilarang untuk mencapai kesimpulan yang tidak sesuai dengan temuan pengadilan Afrika Selatan. Pada tahun 2020, Mouled bersaudara yang merupakan ahli forensik dan juga penulis, menulis sebuah e-book berjudul The Bloodied Bride, Apakah Shrine Dhewani Lolos dari Pembunuhan, yang diterbitkan bertepatan dengan 10 tahun peringatan kematian Annie. Pembunuhan itu menurut Mouled bersaudara tidak mungkin merupakan perampokan yang gagal, karena bahkan menurut penjelasan Shrine, Tongo tidak memiliki pandangan maupun informasi untuk merencanakan perampokan di tempat tertentu di Duku Kudletsu pada Sabtu sore itu, kecuali ia telah memperoleh informasi itu dari pengantin pria. Shrine telah memesan makan malam di sebuah restoran dekat Somerset West sekitar pukul 13.45 dan tidak melakukan kontak lebih lanjut dengan Tongo sore itu sampai ia menjemput mereka dari hotel. Informasi rencana tersebut pasti diketahui Tongo pada saat pertemuannya dengan penembak Siwam Doda Kwabe dan Solil Menjini sore itu. Seharusnya Shrine bisa memilih untuk makan di Teluk Hout yang tidak akan membawa mereka ke N2 dan melewati Guguletu. Bukti paling mengejutkan yang ditemukan Mouled adalah transkripsi pertemuan Shrine dengan keluarga Hindocha sekembalinya, yang diam-diam direkam oleh sepupu Annie, Sneha Mashru. Jika dibandingkan dengan bukti CCTV, catatan ponsel, dan lain-lain terhadap pernyataan permohonan Shrine, ia secara terang-terangan berbohong kepada mereka, kata para penulis. Shrine memberitahu mertuanya bahwa Tongo sang supir sewaan segera pergi setelah mengantar pasangan itu di Hotel Cape Grace. Namun terungkap di pengadilan bahwa Shrine sebenarnya menghabiskan hampir 10 menit berbicara dengan Tongo saat Annie check-in. Ada kejanggalan lain yang terungkap di pengadilan, yaitu Shrine telah menarik sejumlah besar uang tunai yang diakuinya untuk membayar perjalanan helikopter kejutan untuk istrinya. Mouled Brother juga membuat penemuan kritis lainnya bahwa tersangka perantara dalam plot, resepsionis hotel Monde Molombo, sebenarnya telah menghubungi Tongo pada malam hari dan bukan dengan salah satu pembunuh, Siwam Doda Kwabe. Kami dengan hati-hati menganalisis catatan ponsel dan menemukan bahwa waktu CCTV dan waktu rekaman ponsel tidak sinkron, membuktikan Traverso bekerja secara tidak benar. Mouled Brother berpendapat bahwa pengadilan lalai dalam menolak bukti tentang interaksi Shrine dengan pihak lain di luar hubungannya dengan Annie, yang bisa menjadi motif kemungkinan. Ini bukan tentang seksualitasnya, tetapi tentang kehidupan ganda dan aspek rahasianya, tulis Mouled. Kami tidak tertarik dengan pertunjukan sampingan, kehidupan pribadi, keluarga, atau kasus pengadilan itu sendiri. Buku ini terutama membahas versi Shrine Dhewani. Dia ada di sana malam itu ketika istrinya terbunuh, tetapi ia tidak pernah bersaksi. Jadi ini adalah upaya untuk menyaring dan menyimpulkan dari berbagai versinya, apa kisah sebenarnya di balik kematian Annie Dhewani. Sekian kisah tentang Annie Dhewani. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komennya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.